Riwayat PT FI Tembagapura Papua 1936, ekspedisi Chartens oleh A.H. Collin, Jean-Jacques Dozy dan F.J. Wiesel, merupakan kelompok luar orang Belanda pertama yang mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan Erzberg. 1960, ekspedisi Freeport dipimpin Forbes Wilson dan Delphine Mengelajah Erzberg. 1963, serah terima Netherlands New Guinea dari pihak Belanda ke PBB, yang pada gilirannya mengalihkannya ke Indonesia. Rencana proyek tambang ditangguhkan akibat kebijaksanaan rezim Soekarno. 1966, peralihan kekuasaan penuh dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, pembentukan pemerintahan baru yang mendorong investasi sektor swasta serta langkah-langkah reformasi ekonomi lainnya. Freeport diundang ke Jakarta untuk pembicaraan awal mengenai kontrak tambang di Erzberg. 1967, penandatanganan kontrak karya untuk masa 30 tahun, yang menjadikan PT FI sebagai kontraktor eksklusif tambang Erzberg di atas wilayah 10 km persegi. 1969, negosiasi kontrak, penjualan jangka panjang dan perjanjian proyek pendanaan. Studi kelayakan, selesai dan disetujui. 1970, pembangunan proyek berskala penuh dimulai. 1972, uji coba pengapalan pertama ekspor konsentrat tembaga dari Erzberg. 1973, peluncuran proyek dan lokasi kota dinamakan Tembagapura. Proyek Erzberg mulai beroperasi. 1975, kegiatan eksplorasi dimulai atas cadangan bawah tanah tembaga pada Gunung Biji Timur, GBT. 1976, pemerintah Indonesia membeli 8,5% saham PT FI dari Freeport Minerals Company dan investor lain. 1978, studi kelayakan proyek tambang bawah tanah GBT disetujui. 1981, tambang bawah tanah GBT mulai beroperasi. 1985, tambahan cadangan tembaga bawah tanah ditemukan di bawah tambang bawah tanah GBT. 1987, setelah mengalami beberapa kali pengembangan, produksi rata-rata meningkat menjadi 16.400 ton hari. 2 kali lipat dari rencana awal pada tahun 1967. Cadangan total menjadi 100 juta ton metrik. 1988, cadangan Grasberg ditemukan, melipat gandakan cadangan total menjadi 200 juta ton metrik. 1989, perluasan hingga 32.000 ton hari disetujui, dan kajian untuk perluasan hingga 52.000 selesai. Pemerintah Indonesia mengeluarkan izin untuk melakukan eksplorasi tambahan di atas 61.000 hektar. 1990, pekerjaan konstruksi berlanjut atas perluasan hingga 52.000 ton hari. 1991, penandatanganan kontrak karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan. 10 tahun ditandatangani bersama pemerintah Indonesia. Hingga akhir tahun, total cadangan berjumlah hampir 770 juta ton metrik. 1992, kajian perluasan hingga 90.000 ton hari disetujui. Sementara produksi rata-rata sebesar 58.000 ton hari. Pekerjaan berlanjut untuk meningkatkan kapasitas hingga 66.000 ton hari. 1993, PT FI melakukan privatisasi atas beberapa aset non-tambang tertentu. Peningkatan hingga 115.000 ton hari disetujui. FCX membeli RTM, pabrik peleburan di Spanyol. Hingga akhir tahun, total cadangan mencapai hampir 1,1 miliar ton metrik. 1994, studi dampak lingkungan hidup 160.000 ton hari PT FI disetujui. Pengumuman tentang usaha patungan pabrik peleburan PT Smelting di Gresik. 1995, PT FI menandatangani kerjasama dengan Rio Tinto. Kota baru di dataran rendah, Kuala Kencana, diresmikan. Bersamaan dengan konsentrator tanda pagar 3, peningkatan hingga 125.000 ton hari yang melebihi rencana selesai sebelum waktunya dan di bawah anggaran. Kegiatan eksplorasi berlanjut yang bersebelahan dengan kegiatan operasional.
Mengidentifikasi daerah-daerah baru yang memiliki potensi mineralisasi yang signifikan, yakni segitiga emas. Penambahan tambang bawah tanah. Grasberg meningkatkan cadangan menjadi 1,9 miliar ton metrik hingga akhir tahun 1996. Upaya eksplorasi memberi hasil sangat baik dengan penambahan cadangan kucing liar hingga akhir tahun. Total cadangan mencapai lebih 2 miliar ton metrik. PT FI mulai ikut serta di dalam rencana pengembangan timika terpadu dari pemerintah, dengan sumbangan 1% dari pendapatan setiap tahun, dana 1%. PT FI melakukan audit sosial dan lingkungan hidup secara sukarela dengan hasil yang positif. Komitmen membangun sarana-sarana bagi pemerintah Indonesia menghasilkan peningkatan pengamanan bagi personil dan kegiatan operasional. Perluasan konsentrator disetujui. 1997, audit sosial oleh Labat Anderson diserahkan kepada PT FI dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan revisi dilakukan terhadap penyelenggaraan FFIJD agar lebih tanggap terhadap kebutuhan pembangunan di desa-desa. PT FI dapatkan izin perluasan hingga 300.000 ton hari. Pekerjaan perluasan konsentrator tanda pagar 4 berlanjut. Tambahan cadangan hingga akhir tahun terdiri dari 2,6 eks produksi tembaga dan 3 eks produksi emas untuk tahun 1997, terutama tambahan dari kucing liar. 1998, PT Smelting yang 25%. Kepemilikannya dikuasai PT FI mulai beroperasi di Jawa Timur. PT FI masuk seluruh kebutuhan konsentratnya. Perluasan konsentrator tanda pagar 4 selesai dan mulai beroperasi. PT FI melakukan program operasional, Hunker Down and Go. Bertahan dan maju di tengah iklim harga komoditas rendah, dengan mencapai rata-rata lebih 196.000 ton hari, dan produksi logam mencapai rekor, serta biaya produksi tunai neto yang rendah. Tambahan cadangan yang cukup signifikan berasal dari DOS dan kucing liar meningkatkan cadangan total menjadi hampir 2,5 miliar ton metrik. 1999, audit lingkungan hidup oleh Montgomery Watson selesai, yang menemukan bahwa sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh PT FI merupakan teladan dan contoh bagi industri pertambangan. Kegiatan operasional mencetak rekor produksi logam serta biaya tunai satuan proyek bawah tanah DOS dengan kapasitas 25,000 ton hari disetujui dan diluncurkan. 2000, MOU tentang sumber daya sosial ekonomi, HAM, hak ulayat, dan hak lingkungan hidup diumumkan oleh pimpinan LEMASA, Lembaga Masyarakat Suku Amungme, LEMASKO, Lembaga Masyarakat Suku Kamoro, dan PT FI. Pembangunan tambang bawah tanah DOS dimulai. Produksi tembaga mencapai rekor dengan lebih 1,64 miliar pon tembaga. 2001, FCX dan PT FI menandatangani perjanjian sukarela khusus dana perwalian bersama warga Amungme dan Kamoro yang tinggal dekat wilayah kegiatan tambang, dengan menyumbang jumlah awal sebesar 2,5 juta dolar AS, dan selanjutnya 1 juta dolar AS setiap tahun. Tingkat produksi pabrik pengolahan mil mencapai rekor dengan hampir 238.000 ton hari serta produksi emas rata-rata setiap tahun mencapai hampir 3,5 juta ons. 2002, produksi tembaga mencapai rekor dengan 1,8 miliar pon tembaga. Tambang bawah tanah DOS mencapai produksi berkelanjutan sebesar 25.000 ton hari. PT FI menyerahkan kepada pemerintah Indonesia hasil kajian penilaian resiko lingkungan hidup dari sistem pengelolaan tailing yang menetapkan bahwa dampak lingkungan hidup sesuai dengan yang diperkirakan pada AMDAL 1997, dan disetujui oleh pemerintah. 2003, peningkatan DOS hingga 35.000 ton hari disetujui dan selesai. Peristiwa longsor di tambang terbuka Grasberg berdampak terhadap kegiatan kuartal 4. Biaya produksi tunai neto rata-rata mencatat rekor kredit sebesar 2 per pon tembaga. 2004, kegiatan pembersihan di tambang terbuka Grasberg selesai, dan kegiatan operasional dilanjutkan dengan penambangan pada bagian berkadar tinggi tambang Grasberg. DOS beroperasi pada tingkat 43.600 ton hari,
melebihi kapasitas rancangan sebesar 35.000 ton hari, peningkatan hingga 50.000 ton hari disetujui. 2005 hasil berkadar tinggi dari Grasberg menyebabkan jumlah produksi yang hampir mencapai rekor sebesar 1,6 miliar pon tembaga dan 3,4 juta ons emas. GOS tetap beroperasi pada tingkat 42.000 ton hari, melebihi kapasitas rancang. Pengembangan cadangan Big Gosan disetujui. Audit lingkungan hidup eksternal 3 tahunan yang dilakukan. Montgomery Watson Harza menyimpulkan bahwa praktek pengelolaan lingkungan hidup perusahaan masih berdasarkan dan dalam berbagai hal mewakili praktek pengelolaan terbaik untuk industri pertambangan tembaga dan emas secara internasional. Perkembangan dari tahun 1936 sampai 2019. Anton Hendrikus Collin, Fritz Wiesel dan Jean-Jacques Dozy. 1936 ekspedisi Chartens, oleh A. H. Collin, F. J. Wiesel dan geolog Jean-Jacques Dozy, merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan Earthspot. Forbes Wilson, kanan, bersama rekannya anggota tim geologis Freeport Earthspot, 1960. Ekspedisi kedua tahun 1960 sampai tahun 1969. 1960, ekspedisi Freeport, oleh Forbes Wilson dan Dale Flynn untuk menemukan kembali Earthspot. 1967, penandatangan kontrak karya KK1 yang merupakan salah satu pionir PMA pertama. Untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. Tahun 1970 sampai tahun 1979. 1972 memulai produksi penambangan dan pengolahan biji. Pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya. Penemuan Grasberg kecil, tahun 1980 sampai tahun 1989. 1988 penemuan cadangan Grasberg. Foto PT, FI pada tahun 90-an. Tahun 1990 sampai tahun 1999. 1991 penandatanganan kontrak karya KK2, yang merupakan pembaharuan KKI, untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan SD, 2 kali 10 tahun. 1995 penyelesaian pembangunan kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. 1996 memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat, tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. 1997 penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, fasilitas pemurnian yang menghasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia. Rata-rata 40% produksi konsentrat perusahaan dimurnikan di smelter ini. Pintu terowongan 4 FI. Tahun 2000 sampai tahun 2009. 2004 memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. 9 miliar dolar telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar dolar akan diinvestasikan sampai dengan 2041. Terowongan dalam tanah PT, FI. Tahun 2010 sampai tahun 2019. 2018 penandatanganan izin usaha pertambangan khusus IUPK, yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041, 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. Memulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga.